Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar guru kita Ki Haji Muhammad Yaqub, wabil khusus akhi fillah Al-Ustaz Salahuddin, dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Haji Mursadah Al-Ustaz, orang tua kita Ahmad Sabari, Haji Rajak, dan seluruh orang-orang tua Pak Haji Slamet. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang tua kita ini sehat walafiat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Musalla Nur Sa'adah Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Muhammad Ali Al-Katiri Allah, mushola bagus, alhamdulillah. Tapi ini udah belum kelar, udah? Belum kan? Belum. Masih 10% lagi. Nah, kalau punya duit sumbangin lah 10-20 ribu mah. Yang saya hormati seluruh abang-abang saya, saudara-saudara saya, pada sehat semuanya. Langsung aja kembali kepada pengajian kita tafsir lil Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Masih meneruskan surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas. Kalau orang Arab tuh zaman-zaman dulu, saat zaman jahiliyah, baru-baru Rasulullah diutus, itu kalau ngajak orang, kalau manggil orang, bahasanya ya ayuhan nas. Wahai manusia, kita nih semuanya. Kalau ya ayuhan nas, berarti masuk di dalamnya kaya, miskin, gitu. Muslim, kafir, yang dekat sama agama, yang jauh sama agama, masuk semuanya manusia. Nah, apakah di sini masuk bangsa jin? Ya. Nah, saat panggilan ini, ya Yohanes, ya, pada prinsipnya bahwa seluruh ajaran Allah yang Allah sempurnakan kepada Rasulullah itu masuk di situ, dakwah untuk bangsa jin dan manusia. Nah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka jin juga sama kewajibannya dengan kita. Wahai manusia, kita nih semuanya, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah ini, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian.
Jangan salah, Pak. Jadi jangan salah sembah. Jangan salah ngabdi. Jangan salah nyender. Jangan salah gantung. Jangan salah. Ini harus kita kembalikan lagi keyakinan kita. Kita belajar tafsir, tapi ini ada pelajaran akidah. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Jangan sampai salah nyembah, salah ngabdi, salah bersandar, salah bergantung. Yang harus kita sembah adalah Allah. Siapa dia? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kita. Ingetin tuh. Jadi yang nyiptain bapak kita, ibu kita, Adam, Hawa, Allah. Ingetin tuh. Lalu dari situ kemudian penciptaan itu pindah, enggak. Yang nyiptain Adam, Hawa, Allah. Yang nyiptain anak Adam dan anak Hawa, Allah. Tuh. Allah menciptakan Adam dan Hawa itu tanpa proses, tanpa sebab. Khalaqtu biyadai, aku ciptakan dengan kekuatan aku, kata Allah. Jadi bapak Adam itu nggak punya bapak, nggak punya emak. Ini sebenarnya pelajaran penting. Pelajaran penting bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah sampai malam ini, itu punya kekuasaan, kemampuan yang di luar logika manusia. Maka jangan bingung kalau ada manusia yang lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Ini sebenarnya penciptaan Allah Sayyidina Adam dan Hawa tanpa proses. Ini untuk apa? Untuk memperkuat bahwa keyakinan kita bahwa Allah itu kuasa. Jangankan yang masih punya emak, yang kagak punya emak, yang kagak punya bapak, Allah bisa. Itu Adam. Apalagi sih masih ada emaknya, Sayyidah Maryam. Jadi yang nyiptain Adam dan Hawa Allah, terus kemudian yang menciptakan Habil Qabil anak-anaknya Adam adalah Allah. Yang menciptakan, yang terus menciptakan manusia dari Adam sampai hari kiamat itu adalah Allah. Nah, yang menciptakan kita ini Allah, bukan emak bapak kita. Ingetin itu. Emak bapak kita ini ketemu dan kemudian ada hubungan, ada sperma, ada telur dan kemudian masuk ya ke rahim, itu semua proses. Proses keberadaan manusia ya, itu seperti itu proses umumnya. Jangan suka bilang, lu mau kagak punya bini, apa lu mau kagak bakal punya anak, udah, jangan kayak gitu. Nah, makanya keyakinan ini akan membuat kita terus semangat saat kita berkeluarga tidak memiliki anak. Tapi harapan terus besar. Harapan terus besar. Karena yang menciptakan, yang mengadakan semuanya itu adalah Allah. Hubungan badan kita itu adalah proses, boleh ada, boleh enggak, itu aja. Nah, maka yang tidak memiliki keturunan jangan putus asa, terus saja berjuang, terus saja ikhtiar, terus saja minta, minta kepada Allah. Dan pastinya semua ketentuan Allah itu pasti ada hikmah. Kenapa ini diberikan anak banyak, kenapa ini diberikan sedikit, kenapa ini tidak diberikan anak, kenapa ini, nah, semuanya ada alasan-alasannya. Jadi keyakinan ini termasuk yang akan terus memberikan semangat bahwa ya usaha kita, ya proses itu adalah bukan penentu, sebab itu bukan penentu. Ya, yang menentukan adalah Allah. Mengingat Allah adalah alladzi khalaqak, yang menciptakan kalian, menciptakan kita semuanya. Ingat itu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan manusia sebelum kita, itu tadi. Dari Adam itu semuanya Hawa Allah yang nyiptain. Nggak ada kali dia lahir sendirinya tanpa
ilmu Allah, tanpa ciptaan Allah, enggak. Tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali semua ciptaan Allah. Bukan hanya sekadar manusia sebenarnya, seluruh makhluk. Makanya kita dikenalin. Jadi nggak salah kita nih kalau sampai sekarang ini kita sholat 5 waktu, ngadep Allah, nyembah Allah, mengabdi kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Alhamdulillah, nggak salah, maha benar dan amat benar. Kenapa benar? Karena yang kita sembah itu tepat, adalah yang menciptakan kita, menciptakan mak bapak kita, menciptakan nenek moyang kita, menciptakan seluruh manusia. La'allakum tattaqun. Ya. Alladzi, agar kalian bertakwa. Agar kalian ini bertakwa. Agar kita ini jadi terus tambah dekat sama Allah. Iya. Nah, ini keyakinan, Pak. Ini harus diulang-ulang. Ya, jadi kalau ketemu ayat ini, oh kita pernah ngaji tafsirnya, kita pernah ngaji. Ya, artinya bayangin, oh iya, saya punya Tuhan itu satu yang menciptakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Lihat. Yang nyiptain seluruh manusia Tuhan kalian, maka sembahlah. Dan yang menjadikan bumi sebagai pijakan, was samaa'a binaa'a, langit sebagai atap. Coba, ini bumi kalau Allah nggak jadiin pijakan, Pak, nyeplos kita, Pak. Karena bumi itu ngambang, Pak. Bumi sebagaimana kesepakatan mayoritas ulama itu bundar sifatnya. Dan dia gantung, dia bukan ditaruh begini, Pak. Kalau ditaruh begini mah jejeg. Nempel. Ini maka gantung, Pak. Gantung. Nggak pakai tiang nggak, Pak? Coba bayangin, Pak. Jadi Allah itu punya makhluk ciptaan itu nggak bisa terhitung, nggak bisa ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Galaksi, apa yang namanya galaksi, miliaran galaksi yang Allah ciptakan. Kita ada di salah satu galaksi yang namanya Bima Sakti. Nah, di dalam galaksi itu ada matahari, ada bulan, ada bumi. Ntar kalau iseng-iseng di rumah buka aja dah Google Map angkasa luar, bumi, mana bulan, mana matahari gitu kan. Dan itu kan ada gedenya begitu ya. Itu Bima Sakti. Itu masih ada ribuan miliar yang kayak seperti itu. Nah, itu bumi gantung, Pak. Enggak kali di bawahnya ada tali apa enggak. Coba kalau Allah enggak tundukin buat kita. Maka di sini Allah jelasin, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Di bawahnya itu dikasih pijakan sama Allah. Kita nenep jadinya enggak goyang kan? Enak gitu. Udah dikasih pijakan, ini bumi ditundukin sama Allah biar kagak melejit kalau didudukin. Lah kalau goyang aja enak kagak? Pernah naik perahu di laut? Iya. Enak begitu? Bener gak? Lah kalau bumi kagak udah dijadikan pijakan dan kemudian bumi tersebut Allah tidak tundukkan untuk kita ada di atasnya, wah repot, Pak, kita. Tuh Allah sayangnya, udah gantung begitu, bulat sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tembusnya ya ke alam semesta, langit sama, ini sama. Cuman kalau pintu langit, pintu atas itu dia apa namanya di bawah, bukan di atas, bukan di bawah. Makanya setiap mau pengiriman satelit ke bulan atau ke angkasa itu biasanya lewat atas, nggak lewat bawah. Karena memang Allah tetapkannya untuk kunci proses bumi pintunya itu di atas, makanya ke atas. Dan lurus pintu lurus itu sampai ke Arsy itu adalah di Baitul Maqdis gitu. Maka Rasulullah berangkat ke Mi'rajnya itu dari Baitul Maqdis. Wassamaa bina, dan Allah jadikan ya langit itu ya bina sebagai atap kita. Makanya orang tidur di lapangan bola aman aja, Pak, nggak usah takut kejatuhan batu. Paling kalau lah jatuh hujan, bener gak? Karena kita tuh punya sekep.
Jadi bumi yang kita tinggalin ini, bumi sebagai pijakan nih, kita ada pijakannya, di atasnya itu ditaruhin atap sama Allah. Genteng istilahnya. Jadi nggak ada istilahnya meteor tok nimpa kita, enggak. Atmosfer. Kalaupun ada itu Pak, itu udah kecil Pak kemari. Itu bener-bener artinya untuk tembus ke atmosfer kita itu luar biasa Pak. Makanya kalau kita misalkan tidur di lapangan bola Pondok Gede, tahu-tahu ketiban duren, itu mah bukan dari langit pastinya Pak, dari tukang duren atau ketiban kelapa. Udah pasti Pak Muhammad kerjaannya. Itu kan kelapa karena. Iya, petrak ditibanin mati kita. Bersama abina. Nah, ingetin, berarti yang jadiin bumi, ya, menjadikan bumi, menjadikan langit, ya, yang menjadikan tempat kita tinggal, di bumi namanya nih, ardu itu bawah Pak. Jadi ini yang nggak bisa pernah terjangkau kecuali dengan yang menciptakan, oleh yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita aman aja Pak. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Habis itu Allah turunin hujan. Hujan kok Allah yang nurunin Pak. Ingetin Pak. Mereka klaim bisa membuat hujan. Silakan Pak. Makanya kan yang sering kita sampaikan, ciptaan Allah itu ada kalanya langsung diciptakan dengan tangan Allah, ada kalanya lewat tangan manusia. Tapi intinya ciptaan Allah. Gitu. Manusia itu ciptaan Allah Pak. Gitu. Cuman lewat proses namanya. Gitu. Lewat proses tangan manusia. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dikeluarin hujan. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Dari air tersebut Allah ciptain tumbuh-tumbuhan sehingga bisa berbuah. Dan berbuahnya ini adalah buat kalian. Nah di sini Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir syara'a tabaraka wa ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyatihi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mulai menerangkan tentang esahnya ketuhanan atau keesahan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sana enggak ada Tuhan kecuali Allah. Ingetin Pak. Karena bisa rapi kayak begini Pak. Wa in samma ilahatan, kalau di sana ada dua Tuhan la fasadata. Dalam ayat Al-Qur'an yang artinya tadi kita bacakan bahwa kalau di sana ada dua Tuhan, maka akan rusak proses. Tuhan yang atu kepengen bumi goyang. Yang atu tenang, lah repot enggak? Lo ujung-ujungannya kita jadi korban, Pak. Bener enggak? Yang atu ngambek repot kita. Nah, maka dari sini saja dengan rasanya aman, dengan rasanya tentram, dengan rasanya kita ini luar biasa proses hujan, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Hafiz, Allah mulai menerangkan tentang keesahan ketuhanan Allah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali bi annahu ta'ala huwal mun'imu 'ala 'abdihi. Hanya Dia satu-satunya pencipta dan sekaligus pemberi rezeki, pemberi nikmat. Komplit banget berarti Tuhan kita pencipta sekaligus pemberi nikmat. Pencipta sekaligus pemberi rezeki. Udah nggak ada lagi Pak. Nggak ada lagi udah ini Pak. Tuhan seperti Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita sekaligus pemberi rezeki kita, sekaligus pemberi nikmat kita. Tuh. Ada udah. Yakin? Yakin? Wah, ini nanya Pak, sebelum malaikat mungkar nanya Pak, makanya saya tanya-tanya. Yakin gak nih? Kalau yakin Pak, masuk ke kuping, taruh di sini Pak. Enggak, gua nggak punya Tuhan kecuali Allah. Dia yang nyiptain gua, yang ngasih makanan, yang ngasih rizki, yang ngasih nikmat, apa ini malam, apa aja semuanya. Mau lewat kerjaan ini, PT ini, semuanya itu proses, itu semuanya. Sebab pemberi hakikat adalah Allah, Dia pemberi aku rizki, pemberi aku nikmat sampai malam ini. Sampai di sini Pak. Nah, ini kalau mati bisa jawab. Kalau mati ditanya munkar nakir bisa jawab. Kalau enggak bisa. Nauzubillah. Maka habis itu Allah perintahkan kepada kita.
Perintah untuk nyembah, dikasih tahu yang menciptakan kalian, menciptakan manusia sebelum kalian, menciptakan ya, bumi sebagai pijakan, sama langit sebagai atap. Allah turunkan hujan dan dari hujan tersebut Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makanan-makanan semuanya untuk kali. Apa perintah Allah? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau jadikan untuk Allah ripalan. Jangan kau jadikan ripalan terhadap Allah sementara kita udah yakin. Makanya saya tanya sekali lagi, yakin pencipta kita Allah? Yakin yang ngasih nikmat kita Allah? Yakin yang ngasih rezeki kita Allah? Yakin yang menghidupkan kita Allah? Mematikan kita Allah? Yakin? Kalau yakin, Allah minta jangan sekali-kali jadikan untuk Allah ripalan, atau jangan sekali-kali jadikan untuk Allah nid, sekutu. Sekutu. Jangan sekali-kali jadikan sekutu buat Allah. Cukup. Kemana kita menyandar? Allah. Kemana kita bergantung? Allah. Kemana kita mengadu? Allah. Kemana kita kembali? Allah. Kemana kita takut? Allah. Baik-baik. Kamu bini takut? Mulai malam ini yakinkan saya tidak akan pernah takut kecuali kepada sama bini takut? Jawab yang semangat, Kang. Senter ke sana, Kang, biar mukanya kelihatan. Bahkan dilihat sama bininya masing-masing. Ya, jadi kalau takut kita sama bini itu mah bukan masuk bahasan ini, Pak. Cinta, takut, cinta, benci, takut. Ya, artinya itu semuanya adalah manusiawi. Cuman nggak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, sayang kita kepada Allah. Nah, sekarang boleh nggak kita takut sama bini? Alasannya apa? Wah, alasannya saya takut sama bini, ya, karena boros, kita salah, atau karena WhatsApp sembarangan, misalkan. Takut sama bini. Jadi kalau urusan-urusan yang ini, ya silakan manusiawi. Tapi ingat, takut kita itu nggak boleh melebihi takut kepada Allah. Jangan ketakutan kita WhatsApp sama janda yang bukan mahram kita lebih takut sama bini dibanding takut sama Allah. Nah ini salah, Pak. Gue mau yang penting bini gue nggak tahu. Nggak sadar kalau di situ kita punya Allah yang maha tahu. Seharusnya lebih dulu takut kepada Allah baru sama bini. Nah maka takut kita sama bini kalau zaman sekarang hampir salah, Pak. Melebihi takut kita kepada Allah. Yang penting bini gue nggak tahu lah. Allah mah bodoh amat. Nauzubillahi min. Allah nggak rewel karena Allah maha baik. Cuman kalau apa mati itu kita nggak akuin, Allah itu azizun zuntiqam namanya. Allahu muntaqim, pendendam, syadidul iqab, pemberi siksa yang amat pedih di neraka jahanam. Nah maka ini ukur, Pak, di diri kita. Cinta nggak kita sama Allah? Cinta nggak sama istri? Cinta nggak sama dunia? Itu bagian manusiawi, Pak. Cinta dengan banda kita itu manusiawi. Tapi bisa nggak? Ya nggak. Apakah cinta kita kepada dunia, istri, ke anak, yang lainnya, melebihi cinta kita kepada Allah? Kalau melebihi maka kita munafik. Dan Allah nggak akan berikan hidayat itu. Kan gitu. Pokoknya cinta kepada siapa aja, kepada makhluk, ke pejabat, ke orang kaya. Jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Artinya, kita boleh mencintai seseorang dalam aturan-aturan Allah. Dalam koridor ketetapan-ketetapan Allah. Kenapa saya cinta dengan Baba Haji Mursadah? Kenapa saya cinta dengan Bang Muhammad? Kenapa saya cinta dengan Ustadz Sholah? Kenapa dengan Bang Wawan? Dengan ini saya cinta. Kenapa? Oh, karena dia orang tukang ngaji, karena orang baik, karena orang soleh, karena orang baik. Ini pun nggak boleh melebihi. Cinta kita kepada mereka yang tadi kita sebutkan melebihi cinta kita kepada Allah. Maknanya, kalau satu ketika
cinta kita ini kepada mereka menghalangi taat kita kepada Allah, nah maka ini sudah melebihi cinta kita kepada Allah. Sama, cinta nggak mau guru? Enggak, rumahnya 2 orang doang. Cinta, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ingetin, boleh cinta kepada guru selagi guru masih dalam cinta Allah dan Roh. Tapi kalau guru sudah dibenci Allah dan Rasul, jangan pernah dicintai. Itu pengertian cintanya. Ya. Jadi yang berhak paling dicintai, ditakuti adalah Allah. Makanya kalau kita mau, mohon maaf nih, bukan ngajarin, kalau mau ngelakuin kesalahan, contoh gampangnya mau WhatsApp jandalan misalkan, itu yang harus kita pikirin, gue ketahuan bini nggak ya? Jangan, bukan itu yang kita pikirin. Ini gue dosa apa enggak ya? Oh enggak, saya mau ta'aruf, saya pengen emang bener-bener nikah, apalagi memang saya nggak punya istri, misalkan gitu. Saya mau nikah ta'aruf. Ya udah, kalau niatnya itu baik-baik, Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak usah takut. Nah kalau yang sudah punya istri, dia mau serius apa enggak? Emang mau ta'aruf, bener-bener mau nikah karena istrinya misalkan udah ngample gitu. Nah itu misalkan. Ya bagaimana kuat ngadanin bandot kan itu. Maka pada saat kita WhatsApp, pada saat ini tanya diri kita, ini WhatsApp mau ngapain? Mau ta'aruf, emang bener pengen nikah halal karena Allah, lakukan. Jadi yang pertama pertimbangkan kita itu kita dengan Allah. Sesuatu yang kau lakukan karena Allah, karena pertimbangan takut kepada Allah dan yang lainnya, itu pasti beres. Pasti beres. Tapi kalau awalnya saja sudah kita lakukan takut sama manusia, kedepannya itu nggak akan beres. Itu Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad manggut-manggut aja sudah, biarin. Ya nggak apa-apa, Ustaz Ahmad aman. Yang nggak aman kita Ustaz Solah sama Bang Mu. Orang aman. Iya udah tuh, jangan Ustaz Olah. Tuh. Jangan sekali-kali jadikan Allah rivalan. Wa antum ta'lamun, kita udah tahu pencipta kita Allah, pemberi rezeki kita Allah, ya pemberi nikmat kita Allah, semuanya Allah. Maka kalau udah itu kita yakin, kita udah tahu, jangan sekali-kali jadikan sekutu buat Allah. Tuh, udah, jangan jadikan sekutu. Lagi ada masalah banyak banget. Udah, jangan ngandelin medsos, jangan ngandelin orang alam, jangan ngandelin manusia. Aduin aja sama Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan aku, yang maha mendengar, ya Allah. Aku kembalikan kepada Engkau, ya Allah. Udah, nanti sharingnya baru sama manusia. Gitu. Ini kadang-kadang sama makhluk dulu, udah dapat alaman dari makhluk, baru sama Allah. Jangan. Nah itu, makanya begitu, udah begitu bahasanya, Masya Allah. Iya, ada otaknya. Paham kira-kira? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayo Pak, jangan bersandar. Kalau kita sakit, yang ngasih sakit siapa? Berarti yang nyembuhin? Nah, maka bersandar dan ngadunya ke Allah. Jangan ke makhluk. Iya, jangan ke makhluk. Ke makhluk itu maksudnya apa? Bersandarnya jangan ke makhluk, tapi ke Allah. Bersandar ke makhluk maksudnya bersandar ke dokter, bersandar ke obat. Itu nggak boleh. Berobat itu namanya akhzul asbab, ngambil sebab. Jadi kesembuhan itu ada yang Allah tetapkan dengan sebab berobat, ada yang tanpa berobat. Tapi kita disuruhnya kalau sakit itu disuruh berobat sama Allah. Normalnya tuh mau punya anak ya suruh nikah kan gitu. Ikhtiarnya, disuruh ikhtiarnya. Mengambil ikhtiar atau melakukan ikhtiar ini adalah termasuk bagian yang diperintahkan oleh Allah. Maka ulama kita punya ungkapan, tarkul asbab maksiyah. Ninggalin proses atau ikhtiar itu maksiat, dosa. Wa tawakkulu 'alal asbab, bersandar kepada sebab atau proses ya atau kepada makhluk itu syirik.
Nah, makanya jangan salah. Kalau kita sakit, bersandarnya kemana? Ya. Bersandarnya ke Allah. Karena apa? Prinsipnya Allah yang ngasih penyakit, Allah yang nyembuh, Allah yang punya penyakit, Allah yang punya kesembuhan dan obat. Ingetin itu. Berarti kalau kita sakit, bersandarnya ke Allah. Nah, kalau lagi sakit disuruhnya apa? Ikhtiar berobat. Ya udah berobat, dokter. Dikasih obat, dikasih ini, disuntik, kata dokter begini-begini, ikutin. Ya, udah kita minum obat, diinjeksi, diinfus, itu bagian ikhtiar. Lakukan itu. Nah, setelah minum obat, setelah disuntik, setelah diinjeksi, diinfus, bersandarnya kemana? Tetap ke Allah. Tuh. Nah, ini harus dipahamin. Kalau kagak rusak kita, Pak. Yang ada ngandel sama obat, ngandel sama dokter. Akhirnya kan yang sering kita ungkapkan, kalau nggak ada obat ini mati gue. Jangan, Pak. Kalau nggak ada obat ini, modal repot. Itu ciri orang yang bergantung kepada wa tawakkulu 'alal asbabi syirkun. Ya, bersandar kepada makhluk itu syirik, enggak boleh. Ninggalin ikhtiar dosa, bersandar bergantung kepada sebab itu syirik. Syirik itu, Pak, bukan yang syirik hati kita syirik. Syirik ini adalah dosa yang Allah enggak ampunin. Kalau kita mati enggak tobat enggak diampunin dan di neraka selama-lamanya. Menduakan Allah itu namanya fala taj'alu lillahi andada wa antum. Jangan jadikan Allah itu ripalan. Jangan jadikan Allah itu sekutu. Yang menjadikan Allah sekutu itu namanya syirik. Nah, makanya hati-hati. Kayak dagang. Yang ngasih rezeki siapa? Ingetin tuh, Pak. Nah, kalau dalam urusan rezeki kita disuruhnya apa? Ya, suruh kerja. Bangmu suruh kerja, Pak Muhammad disuruh dagang kelapa. Itu ikhtiar tuh, Pak. Nah, nanti kalau udah dapat harus dikembalikan lagi kepada prinsipnya. Ya Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kan gitu. Ini duit jadi banyak gara-gara jualan kelapa. Ingatnya kemana? Ke pembeli, ke kelapa, apa ke Allah? Oh, Allah itu jangan salah. Iya benar, Pak Muhammad. Ini pelajaran penting. Nanti akhirnya itu kita enggak mendewakan orang, enggak mendewakan barang, enggak mendewakan makhluk. Tuh. Iya. Habis diurut langsung kenceng. Itu Allah yang ngencengin. Kalau lagi pengen kenceng diapain? Ikhtiarnya diurut sama bangmu, diurut. Pas diurut sama bangmu, Allah kencengin. Berarti kembali lagi kepada prinsip awal, yang ngencengin berarti, yang nguatin berarti, sebabnya apa? Urut. Tuh, urut. Kenceng aja kan? Ya, iya. Ada aja. Orang dia memang rada-rada, Pak. Tuh, paham ya? Jangan salah. Apapun usaha kita, apapun proses kita, sama mau begini, mau apa begitu kan. Kita punya bini cakep, punya anak cakep. Kadang-kadang kan kita suka ngagul, loh ini mah anak gua. Makanya cakep kan gitu ya. Lah bukan, kita mah kadang-kadang lah ini mah orang adonannya katanya, bukan. Emang Allah ciptainnya dia cakep. Lah ada orang bapaknya jelek banget anaknya cakep. Ada bapaknya ganteng banget anaknya jelek. Bener kagak? Cipta itu ciptaan Allah. Nah, makanya segala sesuatunya, kenapa pada saat kita melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang cakep itu harus didahulukan dengan kata-kata Masya Allah. Masya Allah itu kan apa yang menjadi kehendak Allah. Inilah keinginan Allah, inilah kehendak Allah. Maka kalau kita ngelihat, saya ngelihat jamaah Nurul Sa'adah ini kan dari mulai bapak-bapaknya sama muda-muda kan cakep semuanya nih. Makanya saya bilangnya Masya Allah. Iya, ini bukan ciptaan bapak mak kalian, tapi ciptaan Allah. Makanya pada cakep kayak begini. Begitu juga pada saat kita mendapatkan hasil yang luar biasa dari dagang kita. Apa yang disuruh oleh agama? Alhamdulillah. Biar ingat, ini gue maju, gue dapat untung, Pak Muhammad. Itu Allah yang kasih. Lewat mana? Lewat dagang. Ya nggak bisa. Ya bisa aja, Pak. Dagang.
kelapa 1, Pak Muhammad 5 kontainer. Kok kayaannya cepat yang 1 lah? Iya, dia kelapanya Pak segitu, Pak, dalamnya intan. Jadi, oh ya itu makanya Pak, wa man zanna anna rizqa min kasbi zalat bihi na'lani min halik. Jadi rezeki itu Allah yang nentuin. Prosesnya Allah yang kasih kepada kita. Penentuan akhirnya Allah. Ada orang yang giat banget usaha apa luar biasa, tapi hasilnya nggak memuaskan. Ada yang kerjanya biasa, tapi hasilnya luar biasa. Ada yang kerjanya berat, hasilnya sesuai dengan yang dia kerjakan. Itu mau proses, Pak. Ada yang kerjanya ringan, tapi gajinya hasilnya gede. Ada yang luar biasa, maksimalnya, tapi hasilnya dikit. Ada yang kerjanya gede, hasilnya gede, sama dengan usahanya. Sesuai. Itu memang udah ketentuan Allah. Nah, makanya muslim itu akan enak terus. Akan dapat pahala terus. Dia banyak, makasih Allah kau telah berikan rezeki aku. Enggak sesuai harapan, dia bilang juga, alhamdulillah semua ketentuan. Menyakitkan, dia katakan, qadarullah, ini adalah takdir Allah. Kelar kagak? Makan akan enak. Wallahu ta'ala a'lamu bis.